Welcome to my channel. Enam hari menjelang pertandingan bersejarah, 6 hari juga yang bikin kita semua deg-degan, semuanya nggak sabar, pada penasaran, seperti baru pertama kali ngapel pacar ya, semuanya benar-benar nggak sabar pengen menunggu hari bersejarah. Ini gue rekam sudah memasuki subuh hari Jumat tanggal 30 Agustus. Jadi 31, 1, 2, 3, 4, 6 hari lagi lah ya, kurang lebih 6 hari lagi kita akan menghadapi Arab Saudi. Ya kita semua tahu ya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, pertandingan yang sangat pertama kali juga di kualifikasi kali ini dan juga pertama kali buat Indonesia dalam sejarah. Nah tentunya yang gak sabar bukan hanya kita yang ingin menyaksikan dari layar kaca nanti teman-teman semua, tapi juga teman-teman fans timnas yang ada di Arab Saudi, di Timur Tengah, khususnya di Jeddah. Ini sudah mulai kasak kusuk. Jadi intinya di video kali ini gue akan random aja lah, ngobrol ngalur ngidul. Bukan ngalur ngidul juga sih, tapi ya apa yang tersisa dari persiapan menjelang pertandingan nanti, mulai dari tadi fans, kemudian juga cuaca di Jeddah nanti pada tanggal 5 September jam 21.00 waktu setempat itu seperti apa, dan lain-lain ya. Kalau soal pemain kemarin udah diumumkan ya, 26 pemain profesional, walaupun nanti masih ada yang akan dicoret 1, 2, 3. Jadi gua akan ya mengepul lah sisa-sisa cerita ya menjelang hari bersejarah yang bikin kita semua nggak sabar ya. Jadi ini hari yang momen yang sangat menarik ya, karena juga sebentar lagi kalian mungkin udah ada yang gajian juga atau yang akan gajian, ditambah juga akan nonton timnas. Pokoknya ini bener-bener ya kita senang lah dengan suasana atau situasi terakhir. Oke. Seperti yang gue bilang, kita akan ngobrol santai aja, jadi nggak usah ada yang terlalu topik yang serius. Yang pertama apa ya, gue mau nganggap, tapi gini deh, sebelum kita ngobrol soal nanti menghadapi penjelang melawan Arab, gue sedikit kemarin mau cerita soal Nathan Choaon sedikit aja. Sebenarnya gue tadi pagi tuh pengen ngangkat soal ini ya, karena gue nonton full dari mulai dia tampil di babak pertama menghadapi Wycombe Wanderers FC di Piala Liga. Nathan Choaon itu masuk di starter, main sebagai bek kiri. Ini sebelum nanti gua ngobrol soal persiapan lawan Arab ya. Kemudian tapi dia sayang hanya main 57 menit, dan mainnya juga menurut gua nggak terlalu bagus. Meskipun di 5-10 menit awal ya ada tekanan, dia tampil cukup tenang, tapi kemudian ada beberapa kali dia hilang bola, salah kontrol, dan melakukan yang gue ingat 2 kali pelanggaran ya. Jadi nggak terlalu maksimal. Jadi ini juga mungkin yang akhirnya membuat dia diganti di babak kedua menuju 1 jam permainan lah gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja standing point yang gue mau letakkan di sini adalah, kelihatannya memang makin kesini makin kelihatan Nathan Choaon itu lebih nyaman bermain sebagai DM. Jadi bukan tidak mungkin ini juga nanti menjadi pertimbangan Sintayong saat menghadapi Arab Saudi. Bukan tidak mungkin dia akan bermain sebagai DM, meskipun memang tantangannya adalah kita juga butuh CB kaki kiri ya. Sementara itu ya kalau dari yang pilihan yang ada, kemungkinan Nathan Choaon yang paling mumpuni, tapi kan badannya nggak bisa dibelah dua ya. Tapi biarlah itu menjadi wewenang dan pusingnya Sintayong. Kita akan kembali lagi menuju hari bersejarah, persiapan aja apa yang sudah lakukan. Yang pasti pertama soal suhu dulu deh ya, gue akan bahas ini karena ini salah satu yang gue senang ya, karena ini bulanan Agustus menuju September itu Arab di Timur Tengah lah pada umumnya itu suhu masih relatif panas. Memang tidak sepanas bulan katakanlah Juni-Juli ya, tapi tetap panas ya. Kalau kita lihat perakiran cuaca, weather forecast, kalian juga bisa googling, itu suhunya berkisar antara 30 kecil sampai 30 besar ya, 3 sampai 37, 38. Tapi kalau lagi siang atau mungkin sore, tapi kalau malam memang sudah dropnya, tapi masih di angka 30-an nih teman-teman, 30, 31. Jadi mungkin malamnya itu seperti siangnya di Jakarta, kurang lebih ya. Di Jakarta siang kan 32, 33. Nah malam pun di Jeddah nanti diperkirakan tanggal 5 September itu sekitar segitu juga, nggak beda jauh. Jadi ini cukup panas ya, meskipun itu mengapa dimainkan pertandingannya malam tanggal jam 21 ya. Di Indonesia nanti sudah masuk tanggal 6 jam 01 waktu Indonesia Barat ya. Jadi
Ini lumayan lumayan challenging juga. Yang gue yakin 1000% Sintayong dan tim pelatihan sudah mengantisipasi ini. Jangan sampai salah kayak waktu itu, waktu kita lawan Irak kalau nggak salah, ya lawan tim yang kuat panas malah mainnya jam 4. Akhirnya para pemain abroad, pemain khususnya yang permainan diaspora itu justru malah kelelahan, exhausted. Mudah-mudahan nanti ada strategi tertentu ya, seperti yang gue bilang tadi, biarlah Sintayong dan kawan-kawan yang akan memikirkan. Yang dipikirkan oleh kita fans adalah justru makin membuat panas stadion. Nah ini yang menarik teman-teman ya, gue ada cerita bagaimana gue tergabung dalam dua grup fans Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi ada Garuda KSA, ya ini mungkin mewakili juga lah paling nggak sebagian dari fans yang akan memadati King Abdullah Sport City Stadium. Jadi yang menarik adalah kelihatannya panitia ini tidak terlalu ngeh ya dengan antusiasme fans Indonesia, sehingga tiket away itu kita ada di pojok lah ya, itu di pojok itu sudah habis. Dan bahkan juga di beberapa area seperti silver ticket dan golden ticket itu juga cukup banyak diborong oleh fans Indonesia dan dijual. Yang pernah gue informasikan juga ke kalian, itu tiketnya murah ya. Untuk paling murah itu di yang tiket fans away itu 61 ribuan ya. Dan bukan tidak mungkin akhirnya di grup-grup itu menganjurkan kalau yang nggak dapet tiket, beli aja tiket di fans di zonanya Arab Saudi. Ya ini memang agak-agak ada irisan tapi nggak terlalu masalah lah. Jadi kalau kita masuk ke website untuk beli tiket itulah ya, itu kita bisa mengisi form kita fans Saudi atau Indonesia. Nah kalau ngisi fans Indonesia nanti dikasih area yang away dan itu udah habis. Jadi banyak kan mensiasatinya dengan beli yang silver atau gold, itu general memang boleh semuanya tapi lebih mahal, atau tiket yang murah tapi bergabung dengan tim fans Saudi. Nah jadi gua rasa ya ini kesempatan kita ya untuk memberikan kontribusi dari fans dengan cara ya mendukung dengan cara apapun, dalam arti positif ya, bukan cara apapun negatif. Termasuk juga kalau perlu nonton dukung tim kesayangan kita nanti tanggal 5 September di area fans Saudi ya. Tapi tetap ya kita harus menjaga norma-norma dan etika. Bahkan juga terima kasih tadi gue sempat dapat informasi dari kalau nggak salah KJRI Jeddah ya, bagaimana mereka juga dengan baik mensosialisasikan informasi-informasi do and don'ts, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan ya, diantaranya menjaga ketertiban. Kemudian kalau bawa bendera itu juga maksimum ukurannya 2 meter kalau nggak salah, 2 meter kali 1,5 meter ukurannya. Nah kalau lebih dari itu boleh tapi harus diajukan sebelumnya supaya bisa di approve ya, atau diantisipasi. Kemudian juga tidak boleh, nah ini penting nih teman-teman ya, bukan apa-apa supaya kita terhindar dari sanksi dan sebagainya, tidak boleh ada pesan-pesan politik karena ya intinya nggak boleh lah gitu ya. Dan kita harus, ini sangat sensitif lah di sana. Gue nggak mau terlibat dalam diskusi politik, tapi intinya harus hati-hati, tidak boleh ada pesan-pesan politik ya. Ini sebenarnya juga menjadi concern dari FIFA. Bahkan sekarang itu sejak beberapa tahun lalu lah, kalau ada selebrasi gol buka baju ada tulisan itu udah nggak boleh. Bahkan selamat ulang tahun sekalipun gitu nggak boleh tulisannya, apalagi pesan politik. Kemudian juga tidak boleh ya tentunya standar lah, membawa senjata tajam dan seterusnya. Dan menarik ya kalau gue lihat di Garuda KSA ini WhatsApp grup. Jadi terima kasih abang-abang, adik-adik semua, om-om yang menginvite gue ke sana. Itu menarik ya, mereka begitu sangat antusias dan serius dalam mempersiapkan semuanya. Bendera, chance-nya juga udah ada supaya mereka kompak. Bahkan juga rencananya kalau memang jadi ini ya, akan menampilkan koreografi dengan kertas A4. Nanti teknisnya seperti apa gue nggak tahu, dan gue juga belum pasti nih apakah duduk di media tribun atau bersama fans. Gue pengen sih sama fans ya, cuman kalau dapat akreditasi ya di media tribun. Nanti lihat nanti bagaimana aja. Kemudian juga kekompakan dari teman-teman di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi juga, bagaimana memobilisasi dari yang di luar Jeddah, bahkan di luar Arab, mereka sudah saling berkomunikasi untuk menyediakan transportasi. Intinya nanti mudah-mudahan kita bisa memberikan mosaik dukungan bagi Tom Hai dan kawan-kawan saat menghadapi Arab Saudi. Ini sebuah situasi yang sangat menyenangkan, dan teman-teman yang di rumah juga seperti biasa ya, walaupun klise tapi ini sangat powerful. Berdoa dari manapun kita berada dengan keyakinan apapun untuk tim nasional kita. Oke, apalagi ya kalau kalian tanya apakah gue berangkat ke sana atau tidak, maksudnya pastinya atau enggak, ya gue masih ada sedikit masalah ya, walaupun kelihatannya kecil. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa
juga mengawal, memberitakan juga tim nasional kita langsung dari Jeddah, Arab Saudi di hari yang bersejarah nanti. Alright, gua rasa untuk sementara itu dulu ya. Persiapan kita menjelang hari H, masih 6 hari lagi. Mudah-mudahan semuanya tidak ada masalah, tidak ada yang cedera. Yang kalau ada yang cedera disembuhkan, kalau ada yang kurang fit lebih fit lagi. Dan ya semoga juga nggak ada isu-isu yang mengganggu di tengah persiapan tim nasional kita. Dan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton channel ini, dan juga terima kasih buat kalian yang selalu mendukung tim nasional dari hati yang paling dalam ya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton ya. Bye bye.